Oke, ada satu, dua, tiga, empat. Oke, banyak nih ya berarti. Alhamdulillah berarti banyak dari kita semangat dengan agenda kita dalam hari ini gitu. Sebelumnya, apakah Kak Hafizah Fatma sudah hadir? Halo Kak. Halo Kak. Halo Kak. Mungkin bisa bersuara dulu Kak. Saya belum ketemu. Halo, maaf tadi bentar bentar Oh iya Kak, sudah terdengar bentar bentar suaranya ya. Kak. Gimana Kak, sudah siap? Sebentar ini jaringannya ini sebentar ganti jaringan dulu. Oke. Nah, sembari menunggu Pak Fatma siap, mungkin kita-kita bisa menyiapkan diri ya, peserta mungkin bisa ambil catatan atau apa gitu, singkirkan hal-hal yang membuat kalian terdistract gitu. Mungkin bisa menyiapkan pertanyaan dulu di awal, biar nanti nggak bingung gitu, nggak apa-apa. Mari kita persiapkan diri dulu sambil menunggu pemateri. Sebelumnya, boleh nih nanya apa kabar? Mungkin ini asalnya dari mana aja nih? Dari UM semua kah atau ada dari yang lain? I'm the only UM. one. Siap. Ada yang dari institusi lain mungkin? Bukan dari Dari UM. UM Kak. Dari UM. Yang dari UM gimana? Apa kabar UTS-nya? Sudah selesai semua? Alhamdulillah belum selesai Kak. Oke, oke. Semoga kita diberi nilai yang terbaik ya. Amin ya Allah. Bersama Amin. sama. Amin, UM. Amin. Amin. Gimana Kak Fatma tadi sudah masuk lagi? Belum. Ya, Oh, ini udah Kak. sebentar saya pakai handphone karena tadi laptopnya itu error wifi-nya. Oke, ya. Mungkin boleh kepada operator kita untuk eh, membuka materinya, file materinya di share screen. Terus tadi menunggu Kak Fatma gimana? Ini panggilannya Kak siapa nih? Kak Fatma atau Kak siapa nih? Fatma. Kak Fatma. Oke. Sebelum kita masuk ke materi ya, kita berkenalan dulu kepada pemateri kita. Ini sebenarnya siapa sih? Nah, nama pemateri kita Hafidzah Fatma Gardila, dipanggilnya Kak Fatma ya tadi, tempat tanggal lahir Jombang 2 Juni 2001. Aku juga Juni loh Kak, deket ya, 1 bulan. Kemudian pendidikan terakhirnya adalah S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, UM ya Kak, UM. Iya, sama. Kemudian pengalaman organisasinya wah banyak nih. Dari 2019 sampai 2021 ada anggota Himaba UM,
2021 sebagai anggota UKM PUM, 2022 sebagai anggota DMF Sastra UM, kemudian 2019 sampai sekarang anggota Jaringan Penulis Indonesia. Wah, luar biasa sekali ini track recordnya. Nah, prestasi beliau mungkin bisa agak turun lagi. Nah, prestasi beliau bisa dibaca ya. Aku bacain tiga yang 2023 juara 2 menulis cerpen tingkat nasional yang diadakan platform Docek. Kemudian karya-karya yang ditulis sama kakaknya nih ada menulis antologi cerpen Lelaki dan Negeri Gawai tahun 2019, kemudian tahun lalu ada menulis antologi puisi Menyiasati Peluru di Kepala. Nah, luar biasa banget kan pemateri kita pada hari ini gitu ya. Jadi silahkan kalian bertanya, silahkan mengungkapkan unek-unek kalian tentang sastra pada pertemuan kali ini gitu. Oke Kak, operator bisa share file yang satunya, file materinya. Nah, oke. Eh, supaya tidak berlama-lama ya, mari kita saya langsung kasihkan ke Kak Fatman. Silahkan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin men-sharingkan apa yang sudah saya pelajari untuk teknik menulis cerita pendek yang menarik hati pembaca. Bisa lanjut slide-nya, Kak? Oke, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang cerita pendek, kita harus memahami dulu nih apa definisi cerpen atau cerita pendek. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu menyebutkan bahwa cerita pendek itu adalah cerita yang memiliki batasan sebagai kisahan pendek, yakni kurang dari 10.000 kata, yang memberikan kesan tunggal dan dominan dengan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Selanjutnya, ciri-ciri cerpen. Nah, di sini ciri-ciri cerpen, yakni peristiwa cerita yang ditampilkan tidak banyak dan rumit. Hal ini berkaitan dengan cerpen yang bersifat pendek dan ringkas, jadi tidak panjang seperti novel ya. Kemudian tokoh yang ditampilkan dalam peristiwa cerita ini tidak banyak. Jadi tokoh yang dominan itu hanya beberapa. Lalu alur cerita yang ditampilkan umumnya rapat dan rentang waktu peristiwa dalam cerpen tidak panjang. Next, sumber penulisan cerpen. Biasanya para penulis cerpen ini memiliki sumber penulisan dari pengalaman, pengetahuan, pengamatan, imajinasi, dan sumber lainnya. Selanjutnya, nah ini, hubungan realitas nyata dengan realitas karya sastra. Pengarang melakukan reaksi atas realitas yang terjadi, bukan memindahkan realitas nyata ke dalam karya sastra. Jadi di sebuah cerita pendek itu bukan misal ada berita tentang pencurian. Nah, seorang penulis itu bukan memindahkan cerita realitas nyata itu ke sebuah cerpen, namun membuat dunia baru atas cerita yang dibuatnya, namun berdasarkan sebuah peristiwa itu. Jadi tidak secara gamblang memasukkan dan menjadikannya cerita seperti itu. Selanjutnya, nah, proses penciptaan karya sastra. Proses penciptaan karya sastra ini pertama berdasarkan pengalaman atau realitas, lalu dari pengalaman atau realitas itu terbentuklah imajinasi. Dari imajinasi lah proses menulis itu ada dan diungkapkan hasilnya dalam sebuah karya sastra. Lanjut, apa yang dimaksud dengan imajinasi? Imajinasi adalah kekuatan luar biasa yang bisa menjadikan manusia bisa berada dalam kondisi seperti sekarang ini. Luapan imajinasi yang dituangkan dalam bentuk karya sastra seringkali jauh melampaui zamannya. Ini maksud dari melampaui zamannya biasanya bukan di saat ini, tapi entah jauh di masa lalu atau kita mengambil jauh di masa depan.
Next, Kak. Nah, contoh imajinasi yang melampaui zaman. Ini salah satu contohnya kayak di paragraf ini jauh sebelum ada kapal selam dan pesawat terbang, juga pesawat luar angkasa, Jules Verne telah memproyeksikan penemuan baru dalam novelnya Dunia dalam 80 Hari. Nah, inti dari cerita ini, seorang penulis itu udah membayangkan kalau di masa depan ini ada apa ya. Apa itu gambaran lainnya itu seperti novel Terelie yang Hujan. Itu kan bayangannya udah kameranya bisa menari di awan, terus meteor berdatangan, berarti imajinasi itu udah melampaui zaman. Jadi nggak cuma kayak dia duduk lalu minum, enggak, tapi seakan-akan sebuah cerita itu bisa kita gambarkan sebagai sebuah kiasan yang melebihi ekspektasi kita, seperti itu. Lanjut. Oh, lanjut, Mbak. Lanjut, Kak. Langkah-langkah menulis cerita pendek. Yang pertama pasti ide cerita. Ide cerita ini bisa berasal dari semua yang kita lihat, kita alami, dan kita rasakan. Lalu bagaimana kita bisa dapat sebuah ide cerita yang klise ya, yang nggak biasa. Pasti kita pengen buat cerita yang orang suka kan, yang orang itu, oh ini cerita menarik, nggak kayak cerita-cerita pada umumnya. Nah, ide cerita yang seperti ini itu bisa kita angkat menjadi cerita, tapi kita bisa mengambilnya dari sudut pandang berbeda. Next, Kak. Nah, ini banyak pertanyaan. Saya sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Kak, bagaimana jika ide ceritaku itu berasal dari karya orang lain? Kita nggak bisa memungkiri ya, pasti di dunia ini tuh banyak sekali cerita. Dan kadang loh kok ceritanya sama, misal tentang tentang percintaan, tentang romantika. Kok ceritanya sama? Berarti ide cerita ini apakah boleh Kak gitu? Ide Jawabannya gini, ide cerita itu sama, tetap bisa kita tulis. Yang harus kita lakukan adalah menulis dari sudut pandang yang berbeda. Maksudnya gimana? Misal si A cerita tentang sebuah romantika percintaan, tapi sudut pandangnya tentang laki-laki yang pertama kali jatuh cinta. Nah, kamu mungkin ceritamu sama, tapi jangan mengambil sudut pandang yang sama. Misal kamu menceritakan tentang wanita yang baru patah hati terus didekati laki-laki yang jatuh cinta itu. Jadi kamu menceritakan sudut pandang seseorang yang lain seperti itu. Jadi pasti dari sudut pandang yang berbeda melahirkan cerita yang berbeda. Lanjut, menuangkan ide cerita menggunakan kalimat efektif. Maksudnya kalimat efektif adalah kalimat yang sederhana, yang jelas. Karena di cerita pendek zaman dulu itu bahasanya kan terlalu mendawai-dawai. Nah, karena kita menyesuaikan di kondisi sekarang, jadi kita menggunakan bahasa yang lebih jelas dan sederhana. Lanjut, ini beda ya sama majas ya. Lanjut, Kak. Nah, ini salah satu contohnya. Ini benar-benar di luar kebiasaan. Keheningan yang memantul dalam ruang kamar tidurnya bergetar sampai ke hatinya. Sudah menjelang tengah malam, berarti sudah sekitar 2 jam pula ia meringkuk di tempat tidurnya tanpa dapat memicingkan mata. Ini kan bahasanya jika diterima itu lebih, oh iya bisa diterima ya Mas Yan. Jadi bahasa yang berbelit-belit itu beda dengan majas ya. Kalau majas kan pakai gaya bahasa. Bagaimana puisi itu menjadi tidak biasa. Tapi bahasa yang jelas itu bukan bahasa yang mendawai-dawai yang berbelit-belit kayak gitu. Lanjut. Nah, ini tadi maksud saya yang bahasanya udah mengikuti cerita pendek yang zaman dulu karena kita menyesuaikan di zaman sekarang. Apalagi kebetulan kalau saya itu basicnya di cerpen seperti Kompas, saya tidak menggunakan bahasa yang seperti ini. Lanjut, lanjut Kak. Lanjut, ini sama kok sama yang sebelumnya. Nah, ini menyusun paragraf awal dengan menarik.
paragraf pertama harus disusun dengan menarik agar pembaca terus ingin meneruskan proses pembacaannya. Nah, seringkali ya, saya sendiri ya, saya memposisikan sebagai seorang pembaca, jika saya membaca sebuah cerita pendek, dan sudah dari awal itu sudah, saya rasa nggak menarik, pasti seterusnya nggak akan saya baca kayak gitu. Karena kenapa? Dari awal sudah ketebak gitu isinya, kayak ada si kancil yang berlari di tengah hutan, itu kayak oh nggak menarik ini. Jadi seterusnya itu nggak kebaca. Jadi misal kalian pengen buat cerita pendek dan itu terbaca sama orang sampai akhir, buatlah seolah-olah orang itu bisa kepo sama apa yang kalian tulis di awal paragraf. Karena awal paragraf itu golden age-nya, waktu emas-emasnya orang suka membaca. Jadi ketika awal paragraf itu kalian buat tertarik, pasti di akhir sampai akhir mereka bisa apa itu nyaman untuk membacanya. Next, Kak. Nah, ini salah satu cerpen saya yang waktu itu pernah menang se-ASEAN. Jadi, ini saya menceritakan sebenarnya tentang negara ya, negara Indonesia sendiri. Waktu itu kan temanya tentang permasalahan Indonesia. Jadi, saya ambil salah satu. Kebetulan itu tentang apa ya? Tentang tidak adanya eh, apa itu lowongan kerja kayak gitu. Tapi saya membuat kata-katanya seperti ini. Bisa terlihat ya. Jadi saya membuat kata-katanya seperti ini. Orang-orang menyebutnya negeri kelam, negeri dengan segala tak terbantah, tak terbantaikan, negeri dengan wajah-wajah penduduk yang muram. Bayangkan saja, di negeri ini penduduknya sering bertanya dan tenggelam pada pertanyaannya sendiri. Negeri mana pengaliran keran air begitu deras dan di setiap detik yang terperinci. Kemiskinan begitu dekat dengan pelupuk mata. Negeri di mana orang-orang gemar mengadu nasib dengan hutang melilit dan mencekik dan tak kunjung membaik. Nah, itu kan seolah-olah itu, oh, ini nyeritain apa sih? Ini negeri apa sih? Jadi seolah-olah buatlah pembaca itu kepo dengan tulisanmu. Seperti itu. Jadi seakan-akan kita kan bertanya-tanya ya, loh ini maksudnya ceritanya tentang apa sih? Apalagi judulnya aja 5 kunci di negeri kelam. Ini ini kuncinya buat apa sih? Kayak gitu. Next, Kak. Ini awal paragraf saya, cerpen saya. Nah, ini salah satu cerpen saya juga yang waktu itu menang di UNESA, dapat juara satu senasional. Nah, ini juga menceritakan tentang lelaki di kota Gawai. Kota Gawai, wajah-wajah menjelma serupa Gawai. Dunia mereka hanya terjebak pada Gawai yang selalu digenggamnya. Kota itu seperti hilang dari tubuhnya sendiri. Tak ada komunikasi, jalinan hubungan, keterikatan, bahkan kekeluargaan pun berasa lenyap. Kota yang terbatuk-batuk pada sakit sendiri yang lambat laun hampir sekarat tanpa ada yang mengerti. Nah, orang kan bertanya-tanya, kota yang terbatuk-batuk pada tubuhnya sendiri itu, pada sakitnya sendiri itu apa? Ini maksudnya orang apa tentang zaman sekarang yang orang-orang hanya bermain gawai tanpa peduli satu sama lain. Akhirnya ketika pembaca itu kepo atau bertanya-tanya, dia akan melanjutkan membaca sampai akhir seperti itu. Lanjut, Kak. Membangun suasana cerita. Suasana cerita dapat dibangun melalui penggambaran latar yang tepat. Next. Nah, suasana ini ya, jadi pasti di sebuah cerita pendek atau di sebuah cerita apapun, suasana yang kita ceritakan itu ibarat eh, suatu cahaya. Kalau saya menggambarkannya cahaya, karena kenapa? Kita hanya bisa membayangkan dan merasakan, tapi kita kan nggak nggak ngelihat langsung gitu. Kita hanya bisa ngerasain kalau suasana dingin, oh dingin itu kayak gini ya. Suasana suasananya tegang, oh kayak gini ya. Begitu pula dengan suasana cerita adalah bagaimana membangun cerita sehingga pembaca dapat ikut merasakan cerita dengan baik. Jadi kalau ada orang baca novel, baca cerpen, oh kok sampai nangis sesegukan ya, berarti suasana yang digambarkan oleh penulis itu benar-benar bisa menyentuh hatinya. Kayak gitu.
Suasana cerita dapat dibangun dengan menampilkan latar atau setting secara tepat. Secara sederhana, latar bermakna lokasi atau tempat terjadinya peristiwa cerita. Next, Kak. Latar dalam karya sastra. Yang pertama ada latar material, itu menunjukkan tempat dan waktu terjadinya peristiwa cerita. Lalu latar sosial, yakni segala macam keadaan sosial budaya masyarakat yang tampak dalam cerita. Kan biasanya ada atau apa itu pedesaan, orang-orang desa, orang-orang kota, sosial budayanya yang bermain gawai, sosial budayanya yang gotong royong. Nah, itu latar sosial. Kalau latar material pasti teman-teman udah paham ya, waktu, tempat. Next, Kak. Bisa di next. Nah, ini latar dalam cerita pendek. Karena kita fokusnya cerita pendek, ini saya akan menjelaskan tentang latar di cerita pendek. Nah, pastikan latar itu berhubungan dengan peristiwa cerita. Hi- Menurut saya ya, hindari penggambaran latar yang tidak terlalu penting. Yang biasanya itu penulis itu gini, karena kebanyakan saya pernah ini ya, beberapa kali menjuri lomba cerpen, itu mungkin untuk lebih panjang ceritanya. Tapi ternyata latar yang ditambahkan dalam cerita pendek itu kurang nyambung. Misal senja, cahaya temaram, kuning keemasan, rasa rindu. Sebenarnya sebelumnya itu udah membahas tentang itu, tapi diulang-ulang terus sehingga kayak keborosan kalimatnya lebih banyak. Dan itu justru mengurangi nilai pembaca atau misal dibuat lomba itu mengurangi nilai juri seperti itu karena terkesan membosankan. Next. Nah, contoh latar. Jadi ini penggambaran latar yang jelas. Kenapa? Soalnya Arjo, misal ya, udah dibaca belum ini? Arjo Winangun. Pasar induk di Kabupaten Pacitan ini seakan tak pernah mati, selalu hidup mendenyutkan jantung setiap penduduknya, dan lain sebagainya. Ini mengapa menurut saya latar yang jelas? Karena benar-benar menjelaskan suatu kondisi tempat, suatu kondisi yang, oh ini loh latar yang detail, seakan-akan pembaca itu ikut di dalamnya. Ketika pembaca ikut tenggelam di sebuah cerita itu dan merasakan, pembaca kan seolah-olah ada di dalam. Dia akan semakin tertarik gitu. Jadi ketika kita belajar membuat, padahal ini latar aja loh, tapi ternyata sebegitu ngaruhnya ya di sebuah cerita pendek seperti itu. Next, Kak. Hmm, coba next, Kak. Enggak. Oke. Bandingkan dengan penggambaran sunyi berikut. Ini kan rumah yang sunyi. Ketika aku masuki rumah itu, kalender di tembok bergoyang dan kuresek ditiup angin yang masuk dari pintu yang kubuka. Ku dengar cericit burung di rimbun pepohonan di halaman. Tirai tipis di dekat jendela bergoyang-goyang. Pintu-pintu kamar terbuka membisu. Dari arah dapur, ku dengar cericik air dari keran yang kurang rapat ditutup. Aku rasakan tekanan bisu itu, bahkan bunyi nafasku sendiri ku dengar jelas. Di sebuah latar ini, di sebuah latar ini rasanya emang oh iya ini tentang sebuah kesunyian. Tapi penggambarannya itu lebih ke apa ya? Menurut saya ini penekanan latarnya itu terlalu mendayu-dayu seperti apakah salah Kak mendayu-dayu? Oh, nggak salah. Tetapi dalam sebuah cerita pendek, jika bisa jelas itu lebih menambah nilai gitu. Seperti itu. Next. Nah, suasana cerita harus dibangun dengan logis. Seperti slide yang sebelumnya, bukan yang rindu yang sebelumnya ah, bukan yang sunyi yang sebelumnya tadi. Suasana cerita harus dibangun dengan logis karena kenapa kita bercerita ke orang. Kita ingin seseorang paham dengan cerita kita. Beda dengan puisi ya. Kalau di cerita pendek, ketika pembaca paham dengan ceritamu,
dia akan semakin tertarik seperti itu. Misal Februari adalah puncak kemarau di kampung kami. Kabut yang biasanya turun dari arah merbabu mengiringi hujan. Tak lagi tampak menuruni bukit-bukit. Udara panas pada siang dan malam hari telah membakar ladang-ladang bengkuang, harta satu-satunya milik petani dan menjadikannya semak-semak kering yang pedih. Panen sudah pasti gagal. Tak akan ada lagi ratusan burung-burung bangau yang biasanya ikut berpesta saat panen tiba. Ini kan jelas. Oh, ini maksudnya menjelaskan tentang kemarau. Oh, ini menjelaskan tentang ladang-ladang yang sudah habis seperti itu. Next. Bisa next? Oh ya, ini tentang tokoh ya. Menurut jumlah tokoh dalam cerpen tidak banyak. Penokohan ditampilkan sekilas, hanya yang diperlukan untuk mendukung cerita. Alur dalam cerpen sebaiknya bersifat rapat. Ini maksudnya gimana? Alur dalam cerpen bersifat rapat. Nah, sebentar saya jelaskan yang tokoh dulu. Biasanya di sebuah cerpen, karena cerpen itu banyak ya jenisnya. Kebetulan kalau saya melihat di cerpen-cerpen yang di Jawa Pos, itu benar-benar kalau tokoh itu tokohnya benar-benar yang spesifik. Oh, dua tokoh, oh tiga tokoh. Itu benar-benar tokohnya ini ngapain ya, tokohnya ini ngapain. Jadi nggak sekedar biar banyak tokohnya, biar rame ceritanya. Oh, tidak seperti itu. Jadi penggunaan tokoh di dalam itu benar-benar berfungsi dengan baik dan digunakan. Oh, emang tokohnya ini bagian antagonis, protagonis. Oh, ini yang bagian nanti menyelesaikan masalah. Oh, ini yang nanti bagian pendukung protagonis. Jadi agak jadi jelas kayak gitu. Terus ini penokohan ditampilkan sekilas, hanya yang diperlukan untuk mendukung cerita. Penokohan itu lebih ke karakternya ya. Jadi benar-benar yang dibutuhin aja ya. Jadi nggak berbelit-belit sampai pembaca itu sulit. Ini maksudnya gimana sih? Kayak gitu kan membingungkan kadang. Terus alur dalam cerpen sebaiknya bersifat rapat, jadi nggak kemana-mana. Jadi fokus ke alurnya ini mau dibawa kemana cerpennya ini. Sad ending, happy ending, atau gimana. Atau di tengah-tengah membuat, apa sih namanya, yang, apa itu, yang pembaca itu ngira sad ending, ternyata happy ending, seperti itu. Next, Kak. Ini contoh cara menampilkan tokoh. Jadi kayak, ah Bapak, seandainya dulu dusun kita sudah bisa tembus kendaraan, kau tak perlu memikul, memikul puluhan buah kelapa di pundakmu dengan kaki gemetar karena beban yang kau pikul sebegitu berat. Ini intinya, inti dari ceritanya. Oh, ternyata ini menampilkan sebuah tokoh bapak yang diceritakan oleh tokoh lain atau anaknya bisa di. Oh, berarti ini jelas ya, nggak lari ke sana ke sini, tapi fokus ke bapak ini tadi seperti itu. Next, Kak. Nah, ini contoh lain dalam menampilkan tokoh. Sebenarnya ia cuma orang biasa, laki-laki 33 tahun yang belum berkeluarga. Pendidikannya pun cukup sampai tamat SD saja. Berarti ini kan menceritakan seorang laki-laki, maaf. Ini menceritakan seorang laki-laki yang belum berkeluarga, tapi menceritakannya secara gamblang, nggak berbelit-belit. Jadi fokus ke tokohnya itu, gitu. Next. Oh, ini ada contoh penggambaran fisik tokoh. Ini kebetulan di novelnya Elsie Razi ya. Jadi ke- kadang kita itu bingung gimana ya cara menggambarkan sebuah fisik, apa itu fisiknya tokoh. Padahal kita kita itu bisa aja untuk menjelaskan penggambaran fisik tokoh itu dari yaitu penjelasan orang lain, nggak harus langsung ngomong gitu nggak. Ini misal yang seperti ini, yang ada di depanku ini seorang bidadari ataukah manusia biasa, Maha Suci Allah yang telah menciptakan wajah seindah itu, dan sebagainya. Jadi penggambaran fisik itu nggak harus dijelaskan langsung dalam pembicaraan, namun juga bisa
dari gumaman tokoh lain. Next. Nah, apakah setiap tokoh harus memiliki nama? Tokoh yang diciptakan dalam cerita itu bisa diberi nama, bisa pakai sebutan ya. Misalnya, laki-laki itu, tokoh kita, anak kecil itu, dan lain-lain. Atau pemberian nama tokoh itu harus disesuaikan dengan cerita. Contohnya, nama Mentaya dalam cerpen Mentaya. Maksud lain itu kayak gini. Misal aku pengen menceritakan, eh, aku pengen membuat cerpen tentang zaman dahulu. Zaman dahulu berarti tentang orang-orang desa, gotong royong. Kalau nama tokohnya Michael Jackson itu kan nggak nyambung. Atau kita pengen menceritakan tentang cerita cerita pendek di masa depan. Kalau kita pakai nama Suparno atau nama-nama orang-orang zaman dulu, itu kan kurang nyambung seperti itu. Jadi kita harus memahami cerpen apa yang kita buat, terus kita kita ikuti di zamannya seperti itu agar nggak jomplang. Next Kak, menciptakan ending cerita. Nah, ending sebuah cerpen sebaiknya memberikan sentakan atau kejutan. Bisa bersifat terbuka hingga membuat pembaca menerka-nerka sendiri ending cerita. Karena kan kita kelas ya. Ini ceritanya tentang apa sih? Tentang oh ini kayaknya kayak seperti cerpen saya yang pertama tadi yang sebelumnya. Itu kan negeri lima kunci di negeri kelam. Itu menceritakan tentang apa? Tentang sebuah negeri yang kayaknya nggak ada harapan, banyak pengangguran, banyak orang kehilangan rumah, banyak banyak apa itu namanya? Apa ya? Saya banyak pokoknya salah satunya itu banyak pengangguran. Ternyata di sebuah cerpen saya itu ada 5 orang sahabat yang berceritanya itu di hutan mereka ketemu satu kelinci ajaib dan kelinci ajaib itu menjelaskan ada 5 kunci di negeri kelam, jika kalian membukanya negeri kalian akan makmur. Jadi salah satunya itu waktu pengangguran itu salah satu kuncinya itu karena panjang ya cerpen saya, jadi saya ambil salah satunya. Salah satu kunci itu pergilah ke pasar, kamu akan melihat banyak hal yang bisa membawa peruntungan. Jadi seakan-akan pembaca diajak untuk berpikir. Akhirnya di sebuah cerpen itu pergi ke pasar, ternyata melihat apa? Melihat banyaknya jual beli. Ternyata jual beli tak terbatas ya. Ternyata kalau misal pengangguran terus diwadahi diwadahi ilmu yang tentang jual beli itu kita bisa berkembang. Hal-hal seperti itu yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh pembaca, akhirnya, oh maksudnya seperti ini, kayak gitu. Seperti itu. Next. Nah, ini salah satu contoh ending cerita ya. Jadi kayak Grimis masih setia menderis-deris menemani malam ketika laki-laki itu tertatih menyeret peti mati anaknya. Dia tak tahu kemana harus menuju. Ini mendramatisir endingnya. Lalu yang kedua, bapak yang selalu menyayangi keluarga dengan caranya sendiri. Bapak Bapaklah pahlawan paling nyata dalam hidupku yang selalu mengistimewakanku, walaupun bapak hanya bapak tiriku. Jadi sebenarnya nggak tahu ya pembaca. Ya, ya biasa aja sih, kan bapaknya yang kayak so sweet ke anaknya ya biasa. Ternyata di ending, walau bapak hanyalah bapak tiriku, ya ampun ternyata bapak tiri bisa kayak gini ya. Pada akhirnya insight pembaca atau sudut pandang pembaca itu, oh ternyata bapak tiri bisa seperti ini ya, kayak membuat wow-nya pembaca gitu loh. Next, Kak. Lalu ini, memberi judul. Fungsi judul menentukan nasib, apakah cerpen tersebut akan menarik minat pembaca atau tidak, memberikan informasi tentang isi cerita kepada pembaca. Jadi pertama kali saya ini saya cerita sebentar ya. Saya pertama kali ikut lomba menulis cerita, itu benar-benar judulnya itu flat sekali. Itu waktu saya kelas 1 SMA. Apa ya dulu ceritanya?
bintang kejora atau apa gitu. Itu ternyata cerita cerita seperti itu tidak diminati oleh pembaca. Jadi ternyata dari sebuah judul saja itu sudah juri itu sudah paham, oh ini cerita yang nggak bagus nih kayak gitu. Padahal belum tahu isinya ya. Tapi seakan-akan mm, tergeser poinnya tergeser lebih ke bawah daripada orang-orang yang memiliki judul yang membuat juri bertanya-tanya kayak gitu. Jadi makanya yang sebelumnya tadi ada lelaki di negeri Gawai itu kan salah satu cerpen saya yang waktu menang di UNESA itu, yang waktu SMA juga, itu orang kan pasti bertanya-tanya, ngapain negeri gawai, negeri HP, emang ada? Kayak kan gawai kan telepon genggam. Nah itu pasti orang bertanya-tanya, gawai, masa ada sih negeri kayak gitu? Akhirnya orang kan membaca mana? Paragraf awal. Makanya nyambung antara judul sama paragraf awal itu benar-benar golden age-nya cerita pendek. Ketika judul dan paragraf awal dari cerita pendek itu bagus, seterusnya pasti dibaca. Seperti itu. Oleh karena itu, kenapa fungsi judul itu menentukan nasib apakah cerpen itu menarik minat pembaca atau tidak, terus memberikan informasi tentang isi cerita kepada pembaca, seperti itu. Next. Nah, ini teknik membuat judul. Judul bisa dibuat hanya dengan satu kata. Contohnya, door. Biasanya ini cerita pendeknya Jawa Pos, Kompas, itu kayak gini. Pakai satu kata, maaf. Door, sepi, pas, outfit, nah, bos, babu, merdeka, suami. Seakan-akan ini maksudnya apa ya? Biasanya kayak gitu. Lalu ini, judul yang hanya terdiri atas satu kata biasanya memang langsung menarik perhatian. Apalagi bila yang terdiri atas satu kata tersebut terlihat aneh dan unik seperti Dodoli, Dodoli Pret ini karyanya Seno Gumira Aji Dharma. Terus Godlove itu Danarto dan Laluba itu Nukila Amal. Kadang yang kayak nyeleneh ya, agak nyeleneh itu malah ini maksudnya apa ya? Ini jelasin apa sih? Jadi orang akhirnya tertarik untuk membaca cerita pendeknya seperti itu. Next. Oh, ini referensi lain ya. Judul cerita bisa dibuat menggunakan kata-kata yang puitis. Misalnya, Sepotong Senja untuk Pacarku. Nah, ini karyanya Sena Gumira Aji Dharma. Lalu, Bulan Sepotong Semangka itu Danarto. 1000 Kunang-Kunang di Manhattan, Umar Khayyam. Kemudian judul yang puitis akan membuat pembaca penasaran karena seakan-akan ingin ditafsirkan dari judul tersebut. Jadi, kita kan pasti mau ingin membuat cerpen kita dibaca. Salah satunya yaitu tadi dari judul. Buatlah pembaca bertanya-tanya. Pembaca jadi bertanya-tanya, apa maksud judul itu? Apa maknanya? Karena penasaran, maka mereka jadi ingin membaca ceritanya. Next. Judul cerita juga bisa dibuat dari kalimat yang biasa-biasa saja. Misalnya, ibu senang duduk di depan warung. Itu karya Jujur Panato. Lalu, suatu hari di bulan Desember 2022, karya Sapardi, penumpang kelas 3 Anafis. Judul bisa memakai nama tokoh cerita, misalnya Olenka, Rafius, Sri Sumaroh, Bawu, Marni, dan Parmin. Itu juga bisa. Biasanya cerita-cerita ini legend sih. Nextnya judul juga bisa menggunakan 2 atau 3 kata yang menarik seperti kincir api, tangkai sunyi, rumah hujan, itu bisa. Next, Kak. Mendiamkan dan membaca ulang. Nah, apakah gaya bahasa yang kita gunakan dapat dipahami oleh pembaca? Apakah konflik yang dibangun dalam cerita sudah logis? Apakah ending cerita telah tepat? Apakah ada kesalahan ejaan, salah ketik, dan lain sebagainya? Biasanya saya itu kalau membuat cerita pendek nggak langsung kayak, oh ini bagus nih, udah selesai. Itu enggak. Jadi saya seringkali menekankan untuk membaca ulang. Entah 2 kali, entah 3 kali. Itu untuk apa? Saya memposisikan diri, saya sendiri itu memposisikan diri sebagai pembaca. Apakah saya suka dengan cerita yang seperti ini? Apakah cerita ini relate dengan kondisi saat ini? Apakah cerita ini akhirnya memiliki dampak? Kayak gitu. Jadi nggak sekedar cerita terus sad ending, cerita terus happy ending. Itu nggak.
Namun, apakah ada nilai yang diberi dari cerita ini? Oh, apakah pembaca bisa menangkap insight maksud saya dalam cerita ini? Seperti itu. Next, Kak. Nah, ini. Yang terakhir, teknik menulis praktis khusus bagi pemula. Nggak ada yang namanya nggak bisa, nggak ada yang namanya aku ini apa. Soalnya semua berawal dari belajar dan diulang-ulang. Karena modal utama itu niat dan memulai menulis. Insya Allah karena kita paham awal dari menulis itu pasti menggunakan teknik 5W dan 1H, pasti bisa. Next, ini sudah selesai ya? Apa terakhir ini? Udah kayaknya. Sudah ya? Baik, saya kembali. Oh ya, sekian dan selamat belajar menulis cerpen. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah. Terima kasih untuk Kak Fatma ya atas materinya yang luar biasa. Ini mencakup banyak hal, hampir semua dalam dalam menulis novel cerpen. Nah, mungkin dari teman-teman kita buka sesi tanya jawab. Silahkan yang punya pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau silahkan raise hand kalau misalnya mau open mic. Kita tiga pertanyaan awal dulu. Mungkin teman-teman panitia juga kalau misalnya ada yang mau tanya, nggak apa-apa, silahkan. Oh, udah jelas mungkin ya. Mungkin masih ngetik, Kak. Eh, Sambil nunggu mungkin, Kak, mungkin aku dulu deh yang tanya. Oh ya, silakan. Eh, Pertanyaanku tuh gimana ya caranya kita tuh bikin judul yang nyeleneh tapi masih nyambung sama ceritanya gitu. Soalnya aku pusing perkara judul ini biasanya paling tak terakhir-akhir kan karena pusing. Pusing judul ya. Kalau dari saya sendiri ya, jujur, saya justru saya justru buat judulnya dulu baru ceritanya. Tuh kebalik Soalnya tuh berarti. kebalik ya. Soalnya kenapa? Ketika saya nemu satu judul, misal tadi yang ASEAN deh, yang ASEAN yang pernah menang ASEAN, itu kan 5 kunci di negeri kelam. Saya pengen bikin sebuah petualangan, tapi cerpen, tapi membuat orang kepo. Apa ya? Mikir kan? Oh, ini aja. Waktu itu zamannya COVID kan orang-orang banyak yang nggak dapat kerja kan posisinya. Udah nyari kerja susah, banyak PHK dan lain sebagainya. Orang-orang banyak yang hutang dan saya melihat dari kondisi realitasnya ini gimana gitu. Jadi posisi 2021 insya Allah. Agustus 2021, oh ternyata posisinya itu COVID. Oke. Jadi saya nggak ujuk-ujuk buat nulis cerita nggak. Jadi saya itu riset dulu, selalu membuat cerpen itu tetap riset dulu. Oh gini, kondisinya COVID dan lain-lain. Oh gini, gini, gini. Saya mengambil dari orang-orang yang nggak punya kerja. Jadi 5 kunci, terus apa ya? Waktu itu terbesit, oh 5 kunci di negeri kelam. Kok bisa Mbak? Kok bisa kepikiran judul kayak gitu? Soalnya kunci itu ibarat apa ya? Pembuka. Jadi kayak kalau ada kelam kan aku menceritakan negeri yang kelam. Sedangkan 5 kunci berarti kan ada 5 cara nih buat membuka negeri yang kelam itu. Misal negeri kita gitu ya. Apa aja nih? Orang kan akhirnya bertanya-tanya. Dan kenapa kok judulnya dulu kalau dari saya agar ceritanya nggak melebar kemana-mana. Orang seringkali pengen fokus ceritanya romantis, kok tiba-tiba itu tentang orang tuanya diceritain sampai panjang, tentang hewan peliharaannya itu panjang gini-gini. Padahal fokusnya itu tentang romantika, jadi akhirnya melebar kan dan nggak fokus kayak gitu. Oh, Jadi oke. kita membuat satu judul dan oh ini pantas nih, oh ini bagus nih akhirnya nggak melebar kemana-mana. Terus referensi dari judul cerita yang bagus itu sering baca cerpen Kompas kalau saya ya, cerpen Jawa Pos, cerpen Kompas. Karena kenapa? Kalau cerpen-cerpen sebenarnya semua cerpen bagus, tapi kalau saya itu
membaca kayak Wattpad dan lain sebagainya, itu kayak hampir sama ceritanya. Saya suka cerita yang khas kayak gitu. Cerita yang oh orang bisa menangkap apa yang saya kasih, nggak sekedar cuma romansa apa ya, percintaan habis itu Iya. selesai putus kayak gitu. Jadi ketika kita menulis cerita, agar ceritanya nggak sekedar cerita, tapi juga memberi manfaat kan banyak ya. Nggak harus kita ikut gotong royong, nggak harus kita ketika kita suka nulis ya udah beramalah dengan menulis, dengan mungkin membeli nilai-nilai yang baik, maaf, memberi nilai-nilai yang baik dalam cerita kita kayak gitu. Dan saya Hmm. pengennya kalau semakin banyak yang baca, semakin memberi manfaat kan secara nggak langsung, oh kita ngasih kebaikan nih kayak gitu. Gitu sih. Ya, Kak. Oke, terima Berbanyak kasih Kak. baca. Ya. Ini kebetulan udah ada 3 pertanyaan di kolom chat, izin aku bacakan ya Kak. Pertama, izin bertanya, saya Akmal dari Departemen PGSD. Dalam mulai menulis, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, menentukan judul atau ide cerita. Ini pertanyaan pertamanya Kak. Kemudian yang kedua, izin bertanya Kak, saya Naufal Hafid Namuda, bagaimana cara menuliskan cerpen yang minim konjungsi seperti yang dan kemudian dan serupa seperti itu. Maksudnya dalam artian ketat. Kemudian yang terakhir dari Farhan, izin bertanya ketika menulis cerpen apakah selalu diawali dengan menyusun kerangka-kerangka seperti unsur intrinsik cerita. Itu, Kak. Sudah 3 pertanyaan, mungkin Kak Fatma bisa menjawab. Oke, ini karena jaringannya kurang bagus, videonya saya matikan ya. Jadi saya Ya, pakai suara. Kak, halo. iya Kak. Oke, ini karena jaringannya kurang mendukung, jadi tampilan videonya saya matikan sebentar biar bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Iya Kak, silakan nggak apa-apa Kak. Oke, ini saya menjawab pertanyaan dari Kak siapa dulu ini? Kak Akmal ya. Ya, Dalam memulai menulis, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Menentukan judul atau ide cerita. Nah, kalau saya, ya benar tadi saya kan karena kakak tanya ya, kalau membuat ceritanya dulu atau judul, saya memilih judul. Tapi kalau ide cerita sama judul, saya membuat ide judulnya dulu. Pasti kayak kita kan terbesit tema besarnya apa nih? Mau tentang misal aku pengen tema besarnya ini tentang kemiskinan, Kak. Kemiskinan yang nanti ada satu anak yang ternyata pemikirannya gede, terus akhirnya memajukan desanya, kayak gitu. Jadi otomatis kita kan punya gambaran, susunan gambaran yang masih kerangka karangan atau kerangka cerita. Jadi menurut saya, Kak Akmal, mana ini? Menurut saya, Kak Akmal, menurut saya, Kak Akmal, lebih baik dalam menulis sebuah cerita itu idenya dulu, ide ceritanya, ide besar ceritanya gitu. Habis itu nentuin judul. Pengennya tentang apa? Misal kalau Kak Akmal sukanya apa? Kak Akmal misal sukanya apa ya? Misal ada cerita anak pemalas ya, anak pemalas yang ternyata dia saking pemalasnya sampai dijuluki si muka bantal. Jadi misal Jauhar, Jauhar apa itu si muka bantal. Kayak gitu kan orang-orang kan, oh ini maksudnya muka bantal gimana ya? Ternyata menceritakan tentang anak yang malas. Hal-hal judul-judul yang kayak gitu itu orang kan akhirnya bertanya-tanya. Seperti itu Kak. Jadi pertama ide dulu, habis ide lalu judulnya. Sambil dikembangkan kerangka ceritanya. Seperti itu. Oke, terus selanjutnya siapa ini Kak? Kak Akmal, Kak Naufal. Ya, Kak, Kak Naufal Hafidz ya. ya. Bagaimana cara menuliskan cerpen yang minim konjungsi seperti yang dan kemudian dan serupa seperti itu? Maksudnya dalam artian ketat begitu. Iya, biasanya kalau dicerita kita kan seringkali menjelaskan dia yang cantik nan manis.
gini gini gini. Kemudian dia biasanya cerpen yang seperti ini, mohon izin menjawab ya Kak. Siapa tadi? Kak Hafiz Numuda. Eh, iya dah. Oh ya. Kak Naufal Hafiz. Biasanya mohon izin sharing. Biasanya yang cerpen yang minim konjung, yang kebanyakan konjungsi itu cerpen yang bingung mau dibawa arahnya mau dibawa kemana. Kayak aku menceritakan tentang seorang gadis gadis cantik yang aku menceritakan seorang gadis cantik yang ada di hutan dan dia belum punya gambaran tujuan besar ceritanya mau dibawa kemana. Otomatis dia untuk memperpanjang atau melebarkan ceritanya, dia itu melanjutkan kemudian gadis yang cantik itu akhirnya pergi ke hutan. Kemudian dia ini. Nggak apa-apa menceritakan, tapi ketika kita nggak tahu tujuan cerpennya itu apa, fokusnya di mana, intinya nanti endingnya gimana, dan cuma halah cerpennya mengalir aja, nanti nanti pasti itu kok, nanti pasti ada idenya. Itu biasanya kebanyakan ini Kak, kebanyakan konjungsi. Jadi menurut saya bukan tentang mengurangi konjungsinya atau meminimkan konjungsinya. Fokusnya bukan itu Kak Naufal Hafiz. Tapi fokusnya itu nyari dulu tujuan ceritanya apa, ininya gimana, fokusnya apa, nanti tahap-tahap bikin kerangka karangannya. Habis ini gini. Otomatis ketika ceritanya jelas, konjungsi akan berkurang seperti itu. Ketika ketika kita mikir dulu itu saya awal-awal menulis juga gitu. Kok banyak yang ini, yang itu, kok kayak nggak ada arah ya ceritanya. Orang lain baca aja mungkin males. Itu karena tujuannya kurang jelas. Ketika kita menulis dengan tujuan yang jelas, maksudnya pengen kayak gini, nanti diarahinnya kayak gini, endingnya kayak gini, pasti nanti pasti nanti dalam kebanyakan konjungsi itu akan berkurang seperti itu Kak Hafiz. Atau bisa dimengerti atau mungkin ada mau tanya lagi? Farhan Ihsan, mana ini Kak Farhan Ihsan? Izin bertanya Kak, ketika menulis cerpen, apakah selalu diawali dengan menyusun kerangka-kerangka seperti struktur intrinsik cerita? Jelas Kak, apalagi kalau kakak ini seorang pemula, itu jelas. Karena kenapa? Shirley, izin event 30 HPC. Ya, apakah ada rekomendasi aplikasi atau wadah buat share cerpen buat pemula, Kak? Terima kasih. Sebenarnya saya itu tipikal orang yang suka menulis, nggak tidak terikat sama apa ya aplikasi. Tapi itu ya, ini umum ya, nggak harus kayak kamu harus nggak terikat kamu, karena tipikal orang berbeda-beda dan kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang yang semangat nulis karena dia tergabung dalam misal dalam aplikasi apa gitu, misal Wattpad, akhirnya dia semangat nulis. Nggak apa-apa. Ketika itu bisa membuat kamu berkembang, ikuti, jalani. Tapi ketika kayak misal saya itu sukanya itu menulis yang bebas, yang nggak terikat. Karena kalau terikat, saya merasa ide saya juga terikat. Tapi ketika saya bebas untuk menulis keinginan saya sendiri, ide saya itu bisa kemana-mana, kayak liar kemana-mana, nggak harus terikat sama aplikasi. Jadi menurut saya ini apa ya? Ini itu bebas ya, Shirley. Dan kalau rekomendasi, jujur, saya sebenarnya nggak pernah ikut di aplikasi apa gitu. Tapi kalau lihat teman-teman saya, biasanya itu di Wattpad kayak gitu. Salah satu aplikasi yang apa buat teman-teman saya itu daya menulisnya tinggi gitu, karena mungkin ada wadahnya kayak gitu. Jadi ya, misal, oh ya, aku pahami diri sendiri.
Yang penting pahami diri sendiri, bukan karena aku ikut aplikasi ini biar semangat. Enggak, kamu harus memahami diri sendiri. Aku cocoknya itu nulis yang bebas atau nulis yang terikat ya, kayak di aplikasi atau mungkin di komunitas. Kadang kan ada tipikal orang yang suka digembleng ya, kayak aku kalau ada yang ayo kita buat tema ini, akhirnya dia semangat. Tapi ada orang yang aku kayaknya kalau dipaksa malah nggak keluar idenya kayak gitu kan akhirnya nggak semangat. Jadi pahami diri dulu. Ketika kamu memahami dirimu, kamu tahu kamu harus mengalirnya di mana. Yang terikat atau enggak, atau menulis di aplikasi, atau menulis sendiri seperti itu. Udah Kak. Gitu Kak Shirley. Shirley. Udah dibalas Kak ini. Siap, terima kasih Kak Fatma. Kemudian pertanyaan terakhir dari Kak Guntur Prayogo. Saya Iya, izin ya, ini saya izin bacakan aja. Saya Guntur dari PBI. Izin bertanya, apakah kita harus membiasakan paragraf pertama untuk menarik juri atau pembaca? Membiaskan. membiaskan itu kayak membuat tanda tanya gitu ya maksudnya. Membuat Boleh direspon Kak Guntur, apakah yang dimaksud benar? ini ralat membiasakan atau emang kata bias takutnya salah definisi, salah maksud, salah penjelasan nanti. Ya, beda soalnya. Halo Kak Guntur. Halo Kak Guntur, ini membiasakan atau emang kata bias? Takutnya nanti udah dijelasin ternyata salah. Oh ya, benar membias. Oh iya Kak. benar. Ya membiaskan ya, yang membuat pembaca bertanya-tanya. Kalau dari sudut pandang saya ya Kak Guntur, karena setiap penulis itu memiliki sudut pandangnya masing-masing. Kebetulan kalau di sudut pandang saya, karena saya alhamdulillah sudah menyelami berbagai model cerita pendek, saya akhirnya menemukan apa ya yang cocok itu membuat penulis bertanya-tanya. Tapi bukan, maaf, kok penulis, pembaca bertanya-tanya. Tapi ini bukan maksudnya untuk membelit-belitkan pembaca dalam cerita ya. Membuat pembaca bertanya-tanya sama membuat pembaca bertanya-tanya sama membuat pemahaman pembaca tidak memadai itu beda. Membelit-belitkan cerita sama bermain majas itu beda. Yang maksud saya membuat pembaca bertanya-tanya itu kita pakai majas, kita pakai kata-kata yang sekiranya memancing pembaca untuk membaca terus cerita kita. Seperti itu Kak Guntur. Apakah itu mana nanti? Maaf saya nggak bisa scroll pertanyaannya Kak Guntur. Oh ya ini. Membiaskan paragraf pertama. Apakah harus? Nggak harus, Kak Guntur. Tapi kalau memang bisa, kenapa enggak gitu? Tapi kalau memang hal itu bisa lebih membuat penulis menarik, menarik perhatian pembaca, kenapa enggak kayak gitu? Jadi kalau pertanyaannya Kak Guntur, apakah kita harus harus membiaskan paragraf pertama untuk menarik juri atau membaca? Menurut saya nggak harus. Kalau mungkin masih pemula. Tapi kalau kakak udah berkali-kali menulis dan paham, oh ya ritmenya ini kok biasa-biasa aja ya. Oh ya ternyata datar banget ya awalan cerpenku, makanya orang kurang tertarik. Mungkin kayak gitu ya. Oh iya, kayaknya aku bisa deh ngembangin paragraf awal ini biar menarik pembaca. Kalau kita bisa, kenapa enggak, Kak? Kalau kita bisa belajar, kenapa enggak? Kalau kita bisa ngembangin, kenapa enggak? Kayak gitu. Apalagi kan kita nulis pengennya dibaca orang. Kecuali kalau kita nulis buat kita sendiri ya, kayak diary gitu. Tapi kalau kita nulis cerita dan kita pengen dibaca orang banyak, kita nggak hanya mengikuti mood kita, tapi kita juga harus paham pangsa pasar, kayak gitu. Gitu sih, Kak Guntur, menurut saya. Atau gitu, barangkali Kak Guntur ada feedback. Jadi menurut saya nggak harus, tapi kalau bisa kenapa enggak? Kalau bisa belajar mengembangkan, kenapa enggak gitu? Kalau bisa lebih baik, kenapa enggak? Seperti itu Kak Guntur.
Oke, Pak Guntur sudah merespon. Terima kasih penjelasannya. Ya, Pak. Nah, dengan sudah selesai ya semua pertanyaannya. Dengan demikian, kita akhiri sesi tanya jawab pada kali ini, yang juga menutup agenda kita pada siang hari ini. Terima kasih juga ke Kak Fatma atas materinya, sharing ilmunya yang luar biasa gitu ya, Kak. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak Kak Fatma untuk berprestasi di dunia di bidang kepenulisan, terutama cerpen. Eh, Baik, untuk teman-teman, saya ingatkan untuk presensi. Mungkin kakak-kakak panitia bisa share link presensinya di chat Zoom ya, Kak. Halo, kakak. Nah, itu ada di chat Zoom ya. Kemudian sebelum kita menutup agenda kita pada malam hari ini, kita lakukan dulu sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman yang tidak ada kendala untuk on cam bisa dibuka kameranya, kita foto bareng untuk memperingati pertemuan kita pada hari ini. Ayo dibuka kameranya, dibuka. Oke. Oh iya, ini tambahannya jangan lupa untuk screenshot untuk bukti bukti presensi ya. Nah, oke. Sudah siap? Oke, dimulai ya untuk halaman pertama. Satu, dua, tiga. Oke, halaman kedua. Satu,